Jangan nuduh-nuduh. Kalau lagu nggak lagu itu Lesti nggak naik, dibawain mulu lagunya. Kagak pernah gue liat dia bawain lagu mulu. Baru sekali itu gue liat yang dia apa tuh, yang di Subang. Itu pun karena gue cari, nggak ada dia bawain itu. Lagu itu dibawain mulu. Kapan dibawain itu mulu? Orang di festival Indosiar yang gede aja kagak bawain lagu itu. Lagu Jainal ada dia bawain, lagu Kejora ada dia bawain. Lagu Jainal tuh yang tinggi banget, Ral Jainal, kan tinggi banget tuh ralnya tuh. Itu dia bawain karena apa? Suaranya bagus, penjiwaannya dapet. Waktu bernyanyi lagunya tuh kayak ada rohnya di situ, nyatu. Vokalnya, falsetonya kagak pernah fals walaupun melengking. Itu yang bikin nyanyi, yang bikin dia juara. Bukan karena lagu lu kering. Capek gue ngomong, lu sekali lagi lu gue lihat lu ngomel-ngomel, lu lagi live teman lu, sekali lagi lu ngomel-ngomel lu. Gua screening di mana live-nya lu, gue datangin lu. Gua mau tanya sama lu, jangan lu lawan orang yang nggak bisa berantem. Harusnya lu lawan orang yang bisa berantem nih, kayak gue nih, lu lawan. Jangan itu yang lu lawan. Masa lu lawan Lesti? Kan ngadi-ngadi. Kering-kering ikan masin. Lagu Gudang Garam Jaya tinggi juga nadanya Tessa. Baling. Falsetonya baling kalau itu. Mau karaoke tapi aku gak kenal sama penciptanya. Kalian tahu nggak nih ya, kenapa Lesti waktu nyanyi itu, yang dinyanyi waktu acara itu kan, dia kan tidak mengcover, dia nyanyi betul. Kenapa dia tidak menemuin? Katanya kan disomasi 3 kali nggak nemu-nemuin, ya. Somasi 3 kali nggak nemu-nemuin. Harusnya berpikir Lesti itu seorang penyanyi. Oke, dia penghibur, dia menghibur. Urusan lagu-lagu hak cipta itu urusan manajemen, urusan penyelenggara yang meminta, manajemen yang ngurus. Nah, kalian ngapain mau nemu Lesti? Lesti baru punya anak, baru lahiran. Kalian mau nemuin harus, kenapa harus sama Lesti? Kalian mau nemuin, cari manajemennya. Cari manajemennya, sama manajemennya kalian ngomong, bukan ke Lestinya kalian cari-cari. Lah orang baru lahiran, baru punya anak baby, kalian datangin, kalian bilang 3 kali kami datangin, tidak ada. Lah orang baru lahiran, terus juga Lesti bingung ngapain sih orang dedek cuma nyanyi. Kan ada manajemen dedek, ke manajemen dedek aja, betul itu, ke manajemen. Terus yang kalian komplain nyanyinya di mana? Misalnya di Indosiar kalian tanya, kan royaltinya itu kan masuk terus. Ada LMK, ada pengepulnya LMK masuk. Nyanyi pun Lesti di panggung, kalau lagu sudah terdaftar, bukan lagu ini, itu pun kalian dapat 2% dari satu lagu. Nah, terus kalau kan penyanyi udah tahu dong, kalian kan udah dapat dari penyelenggara, dari event organize. Masa kita bayar lagi yang nyanyi? Double dong. Secara waktu lagu itu kalian ciptakan, itu kan buat kalian diedarkan. Ya ada yang mengedarkan, apalagi penyanyi sekelas Lesti yang membawa. Harusnya bersyukur. Nggak capek-capek lagi kalian promosi, malah nggak ngebayar lagi si Lesti udah nyanyiin lagu lu. Kalau enggak lagu lu aja nyanyiin, coba, nggak usah dilempar, lu nyanyiin sendiri sama keluarga lu. Bisa ngetop nggak tuh lagu? Tapi dengan kasus ini nanti penyanyi nggak ada lagi bawa lagu-lagu begitu, anyep. Kagak ada yang berani bawain lagu orang kalau udah begini caranya. Makanya gua mau ke Mahkamah Konstitusi, mau menanyakan bagaimana sih ini uji materi dong. Kalau kayak gini kan penyanyi kagak ada yang berani nyanyi, anyep. Yang ada apa lagu kalian? Mau kalian bikin push capek-capeknya nggak bisa, karena tidak mau penyanyi bawain lagi lagu-lagunya. Ini gara-gara oknum. Harusnya antara pencipta sama penyanyi itu mesra, harmonis. Ya, bukan kayak begini, penyanyi diuber-uber lagi nyanyi. Mana
mana harus izin. Nah kalau giliran dia mau nyanyi, nelpon lu minta izin. Satu hari Minggu aja ada berapa panggung seluruh Indonesia. Nelponin lu izin. Gue rasa lu beol pun kagak bisa lu kalau nunggu lu penyanyi minta izin. Bisa berpikir ya. Penyelenggara juga sebelum ngadain acara dia sudah izin by WA, bisa langsung dapat sertifikatnya, udah izin. Masa penyanyi kalian mintain lagi? Penyanyi itu kan tugasnya menyanyi, menghibur. Pun ternyata kerugian RG hanya 600 juta, sudah dikembalikan duit 3,4 M sekian oleh NM kepada RG, betul. NM sudah mengembalikan uang 3,4 M pada RG dan hanya 600 sekarang kekurangan. Jadi gitu ya, say, betul itu. Ini karena menyangkut penyanyi ya, aku masih kesel ya. Jadi kalau kalian berlakukan gitu, yang ada nanti lagu kalian tidak ada lagi, karena setiap orang mengcover lagu kalian dapat. Setiap penyelenggara panitia ada yang membawa lagu kalian pun dapat. Wahai abang-abang, ibu-ibu pencipta, abang-abang pencipta, saya pun pencipta lagu, saya udah menciptakan lagu 3 lagu, berarti saya pencipta juga ya. Jika tidak ada yang bawain, kalau Lesti mau bawain lagu gue, nggak bakalan gue tuntut, yang ada gue nyembah sama Lesti. Makasih Dede, sekelas kamu bawain lagu kami, kalau gue bawa sendiri mungkin gak ada yang mau denger. Gitu gue ada 3 lagu ciptaan gue, bersyukur ada yang bawain sekelas Lesti. Aku ya jujur aja sebelumnya nggak tahu aku lagu itu loh. Kalau kalian gertak-gertak terus begini, penyanyi harus bayar, penyanyi harus kalian tuntut. Kalian aja nyanyi pencipta, nggak usah oknum. Kami nggak usah nyanyi lah, penyanyi diam aja di rumah. Kalian aja nyanyi sana di atas panggung, kok nggak dilemparin orang bosen lah. Nggak mau nyanyiin, nggak usah rilis. Iya, begitu lu sudah rilis lagu itu sudah buat publik, karena kan lu sudah dibayar sama recording, sama label, sudah dibeli lagu itu sama label, sudah dibayar sama label. Iya, harusnya lu bersyukur lagunya lu itu beredar, bersyukur banget harusnya. Bila perlu kita minta sama lu, gue udah bawain lagu lu, mana harusnya. Kalau sekelas Lesti kan nggak bisa begitu, nggak bisa dia minta begitu, karena dia anaknya terlalu baik. Kalau sekelas-kelas yang lain udah diminta itu, sini, gue bawain lagu lu, sini. Ini malah kebalik, malah diuber-uber. Si Lesti abis melahirkan, diuber-uber. Datangin manajemennya, manajemen artis ada. Datangin manajemennya, tanya, ini kalian kemarin show di sini, itu kan yang dulu kan 2017 kalian show di sini, penyelenggaranya siapa? Nah penyelenggaranya itu diubrek-ubrek, ini ada bawa lagu ini, coba cek lagi di kalian, ada LMK sama WAMI itu, cek lagi, ada nggak masuk uangnya 2%, gitu loh. Logikanya itu semua udah diatur. Ini gara-gara lulus yang kemarin nih soal Agnes ini, semua mau coba-coba. Ujung-ujung kalau penyanyi boykot lagu, tidak ada penyanyi yang mau bawa lagu, di boykot. Mau gimana lagu kalian nasibnya? Harusnya saling mengerti aja, saling pengertian gitu loh, saling pengertian aja. Baju hijau kemana? Ke laut. Caroline di Bening sayang, glowing banget, mama kasih di Bening ya. Jadi aku bersuara karena aku ada di posisi itu. Aku pun gak mau kejadian. Tahun 2006 aku kan show muter seluruh Indonesia bersama Gudang Garam Jaya, bawain lagu semua pencipta dibawain. Jangan sampai ini lolos, kita pun diubrek-ubrek. Oh dulu lu tahun dulu lu nyanyiin bawa ini mana? Kan aneh. Mending ke manajemen tanya. Misal aku pencipta lagu ya, aku lagi kering nih. Aku datangin aja manajemennya Lesti, atau manajemen Lesti, boleh dong
bagi aku ini kan udah tajir tuh Lesti, boleh dong. Itu jauh lebih baik, tidak muter kemana-mana. Tujuannya kita tahu mau apa, tahu. Kalau tujuannya nggak mau pansos, nggak mungkin baju hijau sampai sekarang gue viralin baju hijau. Kan gue yang viralin baju hijau. Sampai sekarang lu pakai baju hijau mulu. Kemarin lu live pakai baju hijau karena lu kepengen banget viral kan. Udah gue ngomongin, girang. Padahal kesempatan emas. Iya, kesempatan emas loh. Orang aja ngantri lagunya supaya dibawain Lesti. Ngantri pengen lagu dibawain Lesti. Karena Lesti ngebawain lagu itu jadi enak. Si Lesti ini pinter ngenakin lagu tuh jadi enak kalau dia udah bawa. Harusnya pencipta itu bangga dibawain Lesti lagunya. Wah, lagu gue dibawain Lesti loh, jadi keren lagu gue hasilnya. Gak nyangka lagu gue keren hasil di tangan Lesti. Tuh baru bener, gitu loh. Tuh baru bener, lagu lu keren di tangan yang tepat karena dia pinter ngenakin lagu tuh ada rohnya kalau dibawain Lesti bawain lagu apapun. Waktu dia duet sama Lyodra sama siapa tuh di acara TV ulang tahun apa tuh, gak ada kita lihat sosok Lesti sebagai penyanyi dangdut. Lesti itu mau dia nyanyi pop, dia seperti penyanyi pop. Dia lagu penyanyi dangdut, dia seperti penyanyi dangdut. Dia pinter ngenakin lagu apa aja disantap. Lagu Nike Ardila pun pernah dibawa sama dia di acara tersebut, hampir sama, lengkingannya pun hampir sama. Harusnya bersyukur dibawain lagunya sekelas Lesti Kejora, gitu loh. Kalau orang gak bersyukur sampai kapanpun hidup lu gak akan senang kalau tidak pernah bersyukur. Bukan gue mau ceramahin ya, ini kita sharing gitu loh. Sharing logikanya. Gue nyanyi dari tahun 2001, seluruh Indonesia udah gue nyanyiin. Belum pernah tuh kita dihajar sama pencipta lagu, karena mereka tahu porsinya. Pencipta lagu begitu mencipta, begitu diambil sama label, begitu dibeli sama label, begitu keluar udah hak masyarakat, gitu loh. Hak masyarakat, hak ekonominya lu dapet kan. Setiap penyelenggara tuh nyetor ke lu 2% kalau lagu lu tuh dibawain. Gak sembarangan lu memilih Lesti, gitu loh. Gak sembarangan. Udah pasti yang paling the best itulah yang juara 1. Kalau itu udah gak diragukan lagi, gitu loh. Jadi gak usah sukanya ngeributin. Saya bukan ngeributin ya, kamu tahu. Saya sini ngomong biar kamu paham ya, biar nggak salah tanggap. Karena gue diributin sama si baju hijau. Gue ada yang ngirim gue tadi pagi. Maksudnya gue si baju hijau kalau nggak terima katanya ini marah-marahin gue mulu. Gue bukan marah-marahin lu. Gue nggak suka lihat lu cara lu memarahin orang, memarahin si Lesti. Dia tuh emak dari 2 anak. Lu marahin dia udah kayak lu emak tirinya. Sampai lu tunjuk-tunjuk begini. Ini enggak lu di situ. Ini kalau bukan lagu ini nih, enggak mungkin dia juara gini-gini. Harusnya berterima kasih. Ibaratnya baju ya, baju dipinjam sama teman lu, terus diambil, itu berarti maling. Wajar nggak kalau gue menegur lu? Karena gue tahu si Lesti nggak mungkin negur lu. Itu anak yang nggak tahu berantem. Kalau Lesti nggak tahu berantem. Gue yang tahu berantem. Gue kakak seniornya. Sini berhadapan lu sama gue. Ya, jadi kalau lu komplain, lu nggak sadar lu live itu komplain kan banyak dilempar di YouTubers jatuhnya kan. Lu komplain karena gue marahin lu. Lu komplain. Gue dimarahin mulu sama si Tessa. Ngomongan baik gue kagak diambil, ngomongan buruk gue doang dipanggil. Kagak ada lu ngomong baik, ngomong buruk lu semua. Lu kalau ada di sini, lu naik, kita ngobrol ya, bukan begitu caranya.
Aku hilang, ada ajannya. Ini siapa ya? Ini gue orang. Baju hijau lagi lapar. Itu mah lagi butuh duit bun, sekarang Lesti kan tajir. Tapi nggak terima. Di situ dia ngomong tuh, di situ dia ngomong dia. Kan aku bilang gitu. Di situ dia ngomong, ini katanya kenapa dituntut sekarang? Mau meres ya? Meres apa? Dia sempat ngomong tuh. Meres apa? Meres ngomong ini dia ngomong jorok. Aku plesetin aja ya. Meres apa? Meres tetik adinya gitu. Berarti secara nggak langsung dia mau meres tetik adi gue. Sini lu ketemu gue. Sini lu ketemu gue. Lu nggak sadar kan rekaman lu itu sekarang udah kemana-mana. Lu mau meres tetik adik gue karena yang lu lihat itu adalah VT gue, ya. VT gue yang lu lihat. VT gue yang lu lihat, VT gue yang lu bahas. Abis itu lu bilang, kan gue bilang, kenapa bukan dari 2017 dituntut, kenapa harus sekarang kan udah Lesti udah kaya. Tujuannya mau apa? Mau duit, mau meres? Kan gue bertanya. Terus lu jawab kan, "Hei, siapa lu lumut? Hijau lumut. Gua peres tetik adinya. Sini lu, sini. Kalau ada yang tahu tag dia." Oke, Mas Niki ya. Bun katanya bukan 4M. Ya, 4M uang sudah dikembalikan Niki 3,4 sekian. Jadi tinggal 600 juta aja. Jadi nanti itu buktinya, bukti logikanya 600 juta bukan 4M. Diem aja ya sih. Ya. 3,4 juta, 3,4 miliar sudah dikembalikan. Saya sudah ini di YouTube saya ya, Tessa Mariska Channel, saya sudah tayangin tadi. Saya sudah klarifikasi bahwa 3,4 sudah dikembalikan. Kalian bisa lihat di YouTube Tessa Mariska Channel. Saya udah ngomong tadi, tinggal 600 juta aja. Jadi 3,4 itu sudah dikembaliin. Jadi tidak ada lagi nanti di sidangan ini dengan tersangka katanya memeras 4 miliar. Hey, 3,4 sudah, tinggal 600 juta endorse ya, bener. Bun, meni herang mukana, kasih tips dong. Ini sayang, aku perawatannya ke Bening kemarin, Bening Dokter Oki. Aku dikasih yang di Kemang. Wah, berarti ada kemungkinan Niki menang ya. Insya Allah. Ini tanggal 28 jam 10 Niki sidang. Doain aja kalau menang Niki, persidangan ini nih. Kalau nikah kan Niki menuntut 100 miliar. Kalau menang berarti itu alhamdulillah, berarti pidananya bisa gugur karena ternyata adalah perdata gitu. Perjanjian itu tidak harus pakai surat. Perjanjian itu bisa juga dengan kata-kata, tidak harus surat ya, perjanjian ya, tidak harus surat. Itu ada kok, baca deh kalian, tidak harus surat. Dengan perkataan pun itu udah perjanjian, tidak harus surat itu, nggak harus. Sidangnya tanggal 28 Mei sayang. Sekarang glowing loh bun mukanya. Masa sayang? Karena ini kali habis mandi kali saya. Mungkin kalau aku tutup bedak, muka aku jadi nggak glowing. Ini aku nggak bedakan, habis mandi, habis cuci muka. Mahal ya bun untuk perawatan? Enggak mahal. Kamu ke ini aja, ke Bening, nggak mahal. Coba cek aja, enggak kok. Sidangnya nggak live. Aku rasa sih nggak live. Tapi mungkin pengunjung banyak yang nge-live-in, asal nggak bikin keributan sih. Jadi Lesti masih di penjara, Jadi Lesti masih di penjara. Lesti itu lagi di London nonton bola sama suami sama anak-anaknya. Ngadi-ngadi nih. Assalamualaikum, gimana masalah baju hijau ya? Gue ngomongnya 7 jam untuk si baju hijau aja tadi tuh. Kak Niki gimana bun? Ini tanggal 28 sidang ya, tanggal 28 sidang. Nanti biar mak lampir hisap tuh ubun-ubun baju hijau ke generasi. Iya, baju hijau. Kalau kalian ini tolong di tag, gue mau ketemu, gue mau bertanya karena rekamannya ada di gue, ya. Rekaman dia ngomong ada di gue, ya. Jadi gue ini bukan asal-asal mau marah, bukan asal-asal mau ngecap.
Kalau gue nggak tahu masalahnya, gue nggak bakalan mau ngomong. Kenapa gue ngomong? Karena gue adalah pelaku dan gue adalah penyanyi. Dari tahun 2001 gue keluar album dari Blackboard, perusahaan ternama. Tidak pernah ada bermasalah kami dengan para pencipta lagu kami. Kami sah-sah aja bawain, ya. Tidak pernah ada masalah. 28 datang sayang, insya Allah. Udah Tessa, please baca komenku. Iya Yolanda, ini dibaca. Baju hijau jangan sampai lepas pun. Dimasukkan ke laut aja. Salam Kak Malaysia. Hai Malaysia, aku dukung Bun. Iya, sekarang kayak sekarang. Jadi kan nanti ke depannya, coba, ini kesian loh sama pencipta lagu yang lain nih ya. Ini kesian nih. Pencipta lagu yang lain kan berharap lagunya dibawain oleh Lesti, ya. Berharap lagunya mereka dibawain oleh seorang Lesti Kejora di setiap penampilannya atau di TV. Betapa bangganya seorang pencipta lagunya dibawa oleh Lesti Kejora, oke? Tapi mereka nggak, ya oknum ini nggak berpikir Lesti akan jauh lebih hati-hati, akan jauh lebih seleksi lagi untuk membawakan lagu. Nah, kalau gitu kerugian buat siapa? Kerugian buat kalian pencipta lagu. Karena kan aku bilang kembali lagi ya, jika Lesti membawakan lagu kalian itu akan booming, akan naik. Bapak Ibu, saya bilang kalian biar sama ya. Bapak Ibu ya. Lagu itu akan booming, naik. Nah, jika kedepannya Lesti akan jauh lebih hati-hati. Tidak mau lagi sembarangan menyanyikan, karena dia tahu dia ini adalah seperti apa, gula. Tahu nggak gula? Yang diuber mas semut. Gula diuber mas semut. Jadi dia akan jauh lebih hati-hati lagi untuk bernyanyi, untuk di acara TV, di acara manapun dia akan jauh lebih hati-hati. Pasti manajemen juga kalau disodorkannya lagu, pasti manajemen yang akan nanya, ini sudah izin belum? Ini sudah ini ribet, ujung-ujungnya apa? Begitu nanti ada spontan. Biasanya kalau di panggung kan ada spontan, ada permintaan dari audiens kan. Lesti tidak akan pernah membawakan lagu-lagu spontan, percaya gue. Berhadapan dengan audiens tidak akan pernah lagi Lesti membawakan lagu yang diminta oleh audiens, karena dia tidak mau lagi terjadi seperti ini. Jadinya rugi kan, rugi sendiri berkat oknum, jadinya rugi gitu loh. Gak semua pencipta lagu tuh begitu. Contohnya Bang Haji Rhoma Irama, dia bilang lagu ini adalah ibadah. Makanya dia oke, monggo silakan, kecuali misalnya mendaur ulang atau mengcover, oke lah. Itu memang ada, dan tidak bayar pun yang mendaur ulang. Begitu tayang di channel YouTube itu akan langsung esensinya uang itu lari ke dia. Sama channel YouTube akan di take down jika belum ada izin. Gitu loh. Jadi sebenarnya regulasinya udah bener, tidak ada yang nyuri-nyuri, tidak ada yang mengcover curi-curi, itu nggak ada. Karena dari YouTuber sendiri akan di take down. Begitu lu curi lagu orang, lu bawain, lu cover, lu ulang, lu rekam ulang, lu YouTubersnya itu akan langsung take down punya lu. Sebenarnya kan gitu, udah jelas. Tidak ada yang dirugikan juga. Pencipta ada haknya, penyanyi ada haknya. Masing-masing itu sudah ada haknya masing-masing, sudah ada role-nya. Tidak ada yang saling ambil. Pencipta, penyanyi tidak akan mengambil haknya pencipta. Ada royalti di situ, ada ini. Gak akan penyanyi, kami gak akan mengambil haknya pencipta. Haknya penyanyi jangan nanti ini ya, untuk mengklarifikasi namanya Lesti, bahwa dia itu adalah artis berprestasi, bukan artis yang maling. Itu aku nggak ngerti, kita serahkan aja ke mereka. Bukan artis yang maling, mereka artis, Lesti artis berprestasi. Kok enak banget neriakin orang maling. Kalau gue sebagai ininya gak terima gue. Kok enak banget bilang maling, maksud lu apa bilang maling? Maling itu udah kata-kata paling tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang tidak bagus.
tindakan yang tidak banget, kata-kata maling itu. Maling itu kita langsung tahu itu adalah pidana. Maling handphone aja digebukin, langsung masuk penjara. Maling loh, kata-kata maling. Itu bukan canda dan itu bukan dibawa sambil ketawa, itu serius ngomongnya. Aku aja sendiri nggak terima, misalkan bukan saudaranya Bunda. Nah, iya kan kita dengarnya nggak enak karena kita tahu Lesti ini nggak pernah neko-neko, nggak pernah macem-macem, nggak pernah menghuru-hara, nggak pernah sok-sokan, nggak pernah merasa dirinya hebat. Tetap aja penampilan sederhana, penampilan yang baik banget. Coba bisa tega